Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurni Adna Lestari, SEMM, salah satu dosen Prodi Manajemen Retail Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 3 adalah Manajemen Keuangan Retail. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan utama manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Materi yang akan dibahas dalam perkuliahan ini yaitu yang pertama adalah konsep dasar manajemen keuangan, pasar keuangan, analisis laporan keuangan, nilai waktu uang, penilaian surat berharga, analisis usulan investasi, teori struktur modal, keputusan struktur modal, kebijakan dividen, serta sumber pendanaan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada pertemuan 7 akan dibahas materi analisis usulan investasi. Capaian mata kuliah pada pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis kelayakan investasi. Sub mata kuliah pada pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi usulan investasi atas dasar berbagai kriteria. Ada 4 aspek yang diharapkan mampu dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, aspek sikap, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, aspek keterampilan umum. Mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, aspek keterampilan khusus, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen dan bisnis retail. Yang terakhir, keempat adalah aspek penguasaan pengetahuan, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep kelayakan investasi bisnis retail. Selanjutnya akan ditampilkan contoh video pembelajaran pertemuan ke-7 tentang analisis usulan investasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita memulai perkuliahan untuk pertemuan ke-7 tentang materi analisis keputusan investasi. Kemudian sebelum memulai perkuliahan, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Untuk Faisal, silahkan dipimpin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi analisis investasi. Oke. Untuk analisis investasi ini, apabila kita melakukan analisis investasi ini ada beberapa tahap atau 2 tahap yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengestimasi aliran kas yang dihasilkan dari investasi tersebut. Ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Kita review sebentar untuk apa saja yang harus kita estimasi dalam aliran kas itu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu Ibu, apa saja yang perlu diestimasi aliran kas? Izin menjawab. Boleh, untuk Alia. Dalam menaksir aliran kas ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Aliran kas berbeda dengan keuntungan akuntansi, di mana fokus dari manajemen keuangan dalam analisis investasi adalah pada aliran kas, bukan pada keuntungan akuntansi. Misalkan penjualan perusahaan sebagian merupakan kredit, yang artinya tidak ada kas masuk,
Contohnya antara lain penyusutan, tidak ada kas keluar hanya berupa pengurangan nilai suatu aset akibat usia atau durasi pemakaian. Oke, untuk yang pertama sudah dijelaskan, kemudian untuk yang kedua ada yang bisa bantu untuk mengestimasi aliran kas? Izin menjawab Ibu. Untuk yang kedua ada aliran kas yang akan diperhitungkan, yaitu aliran kas yang muncul akibat keputusan menjalankan investasi yang sedang dipertimbangkan. Aliran kas yang tidak relevan tidak akan masuk dalam investasi tersebut. Aliran kas yang relevan bisa aja contohnya seperti biaya yang sudah tertanam dan sudah hilang. Contohnya seperti biaya studi kelayakan dan juga biaya riset pemasaran. Adapun contoh aliran kas yang relevan seperti biaya kesempatan, di mana nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan saat kita memilih salah satu opsi. Terus biaya kembalisasi produk itu, jika produk baru dikeluarkan sebagai pembeli potensial akan meningkatkan produk lama dan beralih ke produk baru. Oke, yang terakhir? Izin menjawab Ibu. Aliran kas yang menjadi fokus adalah aliran kas yang dihasilkan melalui keputusan investasi, di mana aliran kas yang dihasilkan dari keputusan pendanaan harus dikeluarkan dari analisis tersebut. Oke, ya. Ada 3 ya yang perlu diperhatikan dalam menganalisis atau mengestimasi aliran kas. Yang pertama tadi dijelaskan oleh Alia, bagaimana kita harus memisahkan aliran kas ya dengan keuntungan akuntansi, ya itu berbeda. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Tiara tadi, biaya yang tidak relevan itu harus dikeluarkan ya. Ada incremental cash flow ya, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada biaya keputusan pendanaan yang harus dikeluarkan dari aliran kas ya. Karena kalau nanti dimasukkan keputusan pendanaan itu atau di sini yang termasuk adalah bunga ya, itu nanti akan terjadi tingkat ganda ya, perhitungan ganda atau double counting ya. Karena untuk pembiayaan ya di modal itu harus di WACC itu harus sudah mengurangkan ya, harus sudah menghitung biaya modal untuk mendapatkan pinjaman. Jadi untuk di aliran kas tidak perlu dikurangkan lagi dengan biaya bunganya ya. Kemudian yang kedua ada lagi aliran untuk aliran kas itu dibedakan berdasarkan dimensi waktu, itu ada 3 ya. Ada yang bisa menyebutkan 3 dimensi waktu? Oke. Izin menjawab Ibu. Untuk yang pertama itu ada aliran kas awal yang disebut initial cash flow. Yang kedua itu ada aliran kas operasional yang disebut operasional cash flow. Dan yang ketiga itu ada aliran kas terminal, yaitu terminal cash flow. Oke. Beri aplaus untuk Sukma. Oke, ada 3 dimensi untuk aliran kas. Yang pertama adalah aliran kas awal ya, di mana biasanya nilainya negatif ya, karena itu adalah aliran kas yang sebelum kita memulai investasi, biasanya untuk membeli aset tetap atau untuk membiayai modal kerja ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu biaya operasional ya, aliran kas operasional itu biasanya bagaimana perusahaan mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya ya. Ketika kasnya itu positif, artinya perusahaan mampu menghasilkan kas melebihi biaya operasionalnya. Begitu juga sebaliknya, ketika negatif maka kas yang dihasilkan itu lebih kecil dari biaya operasionalnya. Oke, yang ketiga ada terminal cash flow ya. Itu biasanya ada di akhir proyek biasanya. Di akhir proyek itu nanti ada 2 macam atau 2 item. Yang pertama adalah sisa atau residu dari aset tetap ya. Misalkan di akhir periode, misalkan ada aset tetap yang bisa dijual, nah nanti kasnya itu masuk ke terminal cash flow ya. Kemudian yang kedua adanya pengembalian dari investasi
ya. Biasanya kita estimasikan total estimasi itu kembali atau 100%, kecuali ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu misalnya ada kerusakan atau adanya penyusutan, itu bisa kurang dari 100%. Oke. Kemudian untuk hari ini kita akan berfokus mengevaluasi usulan investasi. Ya. Hari ini mengevaluasi usulan investasi. Oke, ini ada beberapa kriteria yang akan kita gunakan nanti untuk mengevaluasi usulan investasi. Yang pertama ada payback period, kemudian ada discounted payback period, net present value, yang keempat ada IRR atau internal rate of return, kemudian yang kelima ada profitability index. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada payback period, ya, di mana ini melihat seberapa lama investasi yang kita tanamkan, ya, modal awal yang kita tanamkan itu kembali, ya. Nah, semakin pendek jangka waktunya itu nanti akan semakin baik, ya, untuk kita berinvestasi. Nah, tapi di sini ada beberapa kelemahan, ya, untuk payback period ini. Yang pertama adalah tidak memperhitungkan nilai waktu uang, ya. Nilai waktu uang kemarin kita sudah bahas di bab 4, ya, bahwa nilai sekarang itu berbeda dengan nilai yang akan datang. Ya, kemudian yang kedua adalah tidak memperhitungkan aliran kas sesudah periode payback, ya. Oke, ini untuk menghitung payback period ini ada dua, ya, ada dua cara. Yang pertama, kalau aliran kasnya itu sama setiap tahun, ya. Jadi annuity cash flow itu menghitungnya adalah modal awal dibagi dengan aliran kas masuk bersih. Ya, kemudian yang kedua, kalau nilainya itu berbeda atau campuran, ya, bisa saja sama tapi tidak keseluruhan tahun, ya, artinya campuran di sini. Ya, atau mixed team cash flow. Ya, ini untuk menghitungnya adalah cumulative cash flow ditambah dengan sisa cash flow dibagi dengan cash flow-nya. Oke. Untuk penerimaan, ya, ini untuk payback period itu ketika nilai payback periodnya itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah total waktu investasi, ya, atau maksimum acceptable payback period, ya, di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Misalkan proyek A dan B ini memiliki resiko yang sama. Kemudian biaya modal perusahaan atau cost of capital ini sebesar 14%. Nah, cash inflow untuk kedua proyek ini masing-masing tergambar di tabel, ya. Ini ada dua proyek. Yang pertama ada proyek A dengan modal awal 100.000. Kemudian untuk cash inflow-nya, aliran kasnya dari tahun pertama sampai tahun kelima, ini bisa dilihat, ya, di layar, 25.000, 30.000, 20.000, dan 35.000, yang terakhir tahun kelima 40.000. Sementara proyek B dengan modal awal 85.000, kemudian cash flow-nya ada 25.000 dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Oke, kemudian dari contoh ini proyek mana yang annuity dan mana yang mixed team? Oke, proyek mana yang annuity, proyek mana yang mixed team? Ika, bisa? Proyek mana yang annuity, proyek mana yang mixed team? Yang annuity proyek A atau proyek B? Yang annuity? Yang B. Oke, proyek B, ya. Karena kalau annuity itu pendapatan tiap tahunnya sama, ya. Sementara kalau mixed team itu pendapatannya berbeda.
Oke. Oke, untuk menghitung ini ada proyek A dan proyek B, ya. Ini proyek A adalah proyek mixed team, ya. Dengan rumusnya kumulatif cash flow ditambah dengan sisa cash flow dibagi dengan cash flow-nya. Oke. Untuk ini awalnya kita investasi berapa? 100.000. Kemudian inflow-nya 25.000. Masih berapa? 75.000. Kemudian di tahun kedua masuk lagi 30.000, tahun masih berapa? Kurangnya 45.000. Kemudian di tahun ketiga masuk 20.000, kurangnya 25.000. Oke, untuk tahun keempat masuk 35.000, sisanya 10.000. Positif, ya. Jadi ini dikurangkan. Ya, untuk menghitung ini kita lihat yang negatif dan positif, ya, di antara ini, ya. Berarti dia kembali atau modalnya itu kembali pada tahun ke-3, ya, ditambah dengan masih kurang 25.000 kan di tahun ketiga, jadi sisanya 25.000, kemudian ditambah dengan 35.000, ya. Jadi 25.000 per 35.000 ketemu 3,71 tahun atau 3,86 bulan, ya. 86 bulan itu diperoleh dari 0,71 dikalikan 12 bulan. Oke. Kemudian kalau yang annuity dari modal dengan tahapan yang sama, ya, tadi 85.000 modalnya, kemudian masuknya sama 25.000. Ini adalah sama, ya, di tahun ke-3. Kurangnya berapa? Kurang 10, kemudian diambilkan yang dari 25. Jadi 10.000 per 25 nanti jadinya sama 3,4. Ya, atau bisa juga kita pakai rumus yang annuity. Ya, kalau yang annuity itu modal awalnya 85.000, kemudian dibagi dengan 25.000 cash inflow-nya tadi, ketemu 3,4 tahun atau 3 tahun 4,8 bulan. Oke, apakah proyek ini diterima? Apakah proyek ini diterima? Tadi untuk kriteria penerimaan payback period adalah jangka waktunya lebih kecil dari waktu investasi. Waktu investasi ada berapa? Ada 5 tahun, ya. Kemudian hasilnya berapa? 3, dan 3,4. Jadi diterima atau tidak? Ayo, diterima atau tidak? Karena lebih kecil dari 5 tahun, jadi proyeknya diterima, ya. Jadi proyeknya diterima karena kan ini 5 tahun. Usulan investasinya 5 tahun, kemudian untuk payback periodnya ini kurang dari 5 tahun, 3,7, ya, atau 3,4. Jadi proyek A dan proyek B ini diterima kalau berdasarkan payback period. Oke. Jadi kalau memilih lebih baik yang mana antara proyek A dan proyek B, nanti kalian pilih yang lebih pendek jangka waktunya, ya. Kembali modal jadi proyek B yang lebih baik, ya. Oke. Oke, yang kedua ada discounted payback period. Ya, di sini aliran kas yang di present value kan sebelum dihitung payback periodnya.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Boleh? Apa sih perbedaan payback period dan diskon payback? Oke, kalau payback period itu kita hanya memperhitungkan waktu kembalinya, ya. Kemudian kalau discounted payback period ini adalah metode yang berusaha untuk menghilangkan kelemahan dari payback period, yaitu tidak memperhitungkan nilai waktu uang, ya. Kalau di sini kita perhitungkan nilai waktu uang dengan cara kita percent value-kan dulu nilainya, nilai kasnya, baru kemudian dihitung kembali modalnya kapan atau payback periodnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi ini tapi untuk discounted payback period ini masih memiliki kekurangan, ya, di mana untuk payback period ini masih tidak memperhitungkan aliran kas di luar payback periodnya, ya, tidak dihitung keseluruhan aliran kasnya, ya, hanya memperhitungkan uangnya dengan nilai waktu uang dengan mempercent value-kan tiap aliran kas. Oke, ini yang masih dengan ini ya, dibagi dengan dua cara untuk discounted payback period. Yang pertama adalah ketika annuity cash flow, kasnya tadi tetap, ya, tiap tahun. Yang kedua adalah campuran, ya. Ini untuk rumusnya. Kemudian untuk discounted payback period, ini kriteria penerimaannya sama seperti payback period, yaitu kalau nilainya lebih kecil daripada umur investasi maksimalnya, maka proyeknya dapat diterima. Oke, ini adalah tabel PVIF, ya, present value interest factor for PVIF, present value interest factor. Kemudian ini adalah digunakan untuk menghitung tadi lebih cepat kita, ya. Kalau kemarin kita menghitung present value itu dengan rumus future value dibagi dengan 1 ditambah dengan R dipangkatkan N tahun. Nah, kalau ini itu tinggal aliran kasnya berapa, kemudian tergantung dia masuk periode keberapa, kemudian untuk R-nya juga masuk yang berapa, gitu ya. Ini untuk menghitung nanti aliran kas yang di percent value-kan. Oke, dengan soal yang sama tadi bisa dicari untuk percent value atau discounted payback periodnya. Rumus yang tadi untuk annuity cash flow dan mixed stream cash flow bisa dihitung. Oke, mungkin sudah ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu.
Yang lain dilanjut ngitung ya. Iya Ibu. Oke. Ada yang sama ngitungnya? Sama, oke. Untuk ini sudah benar ya, untuk proyek A ya, di mana mixed team ya. Ini proyek A mixed team untuk cash flow-nya campuran. Kemudian ini adalah cash inflow-nya, ini tahunnya cash inflow-nya. Kemudian ini present value interest factor ya, di mana R-nya adalah 14. Kemudian N di sini adalah tahun. Ya. Ini jadi untuk 14%, kemudian ini adalah tahun atau periodenya. Ya, untuk tahun pertama adalah 0,8772. Kemudian tahun kedua 0,7695 dan seterusnya. Itu ya sampai tahun ke-5. Ini untuk present value interest factor. Ya. 14%, kemudian dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Kemudian present value-nya adalah dikalikan, ya. Cash inflow-nya dikalikan PVIF-nya, ya. 25.000 dikalikan 0,8772, ya. Ketemunya 21.930, ya. Seperti itu sampai tahun ke-5, ya, present value-nya. Kemudian kita hitung payback period-nya, ya. Kita sudah present value kan, kemudian kita hitung payback period-nya. Modal awal adalah 100.000. Kemudian tahun pertama ada 21.930, ya. Masuk kurang 78.070 rupiah, ya, sampai dia tahun ke berapa ini? 1 2 3 4, ya, 1 2 3 4. Ini kan tahun ke-0, ya, negatif. Kemudian tahun pertama sampai dengan tahun ke-4 itu masih negatif, ya. Kurangnya 20.762, ya. Kemudian di tahun ke-5, ya, artinya ini adalah di tahun ke-4 yang negatif dan positif, di antara yang negatif dan positif. Artinya di tahun ke-4 kurangnya berapa? 762 rupiah dibagi dengan 20.776, ya. Nah, itu ketemu 4,99 tahun, ya, atau 4 tahun 11,88 bulan. Ya, artinya apakah proyeknya diterima? Diterima karena masih kurang dari 5 tahun, tapi tipis ya untuk keuntungannya, hanya 15 rupiah untuk NPV-nya. Oke, kemudian kita lanjut, ya, ini ya untuk hasilnya sama 4,99 tahun. Kemudian yang kedua, untuk annuity kita pakai PVIFA, ya, present value interest factor, ya, for annuity, ya. Ini Oke. Untuk ini, ya, kita hitung dulu, ya. Kalau ini kan pakai PVIF. Kemudian kalau lebih cepatnya kita pakai annuity cash flow, ya, di mana cash flow-nya adalah 25.000 tiap tahunnya. Kemudian VIFA-nya tadi
di 14% dan tahun ke-5. Ya, tadi di tabel ada 3,4331 ya, dikalikan jadi 85.827,5. Ini baru aliran kasnya. Ya, baru aliran kasnya. Kemudian payback periodnya berapa? Ya, payback periodnya adalah nih ya. Tadi modal awal adalah 85.000. Kemudian untuk aliran kas tahunannya itu ini ya dibagi dengan 5. Ya, jadi 17.165,5. Ya, kemudian dibagi ketemunya adalah 4,95 tahun ya. 4 tahun 11,4 bulan. Oke. Apakah diterima? Terima. Oke, kalau dibandingkan proyek A atau proyek B yang lebih baik? Yang ini 4,99, yang ini 4, oke, karena payback periodnya lebih kecil. Lebih kecil ya. Lebih cepat balik modalnya. Oke, yang ketiga ada net present value. Ya, di sini adalah present value aliran kas masuk dikurangi present value aliran kas keluar. Ya, kriteria penerimaannya kalau NPV-nya itu lebih dari 0, ya artinya proyek dapat diterima. Kalau kurang dari 0 berarti proyek ditolak. Oke, dengan soal yang sama, ya. Tadi kalau dia annuity, nilai kasnya sama, maka untuk menghitung NPV itu present value kas masuk dikurangi modal awal. Ya, present value kas keluar. Oke, untuk aliran arus kas campuran ya sama ya, present value kas masuk dikurangi present value kas keluar ya. Kalau yang annuity pakai Viva, kalau yang mixed team pakai PVIV ya, jadi beda tabelnya. Oke, kita tadi sudah hitung untuk proyek A, ya. PVIF juga kita sudah tahu tadi dari tabel, kemudian present value-nya sekian. Nah, ini tinggal kita jumlahkan present value-nya, ya. Present value-nya ini kan sudah dihitung ya sama Ikang tadi. Nah, dijumlahkan ya dari tahun pertama sampai tahun kelima hasilnya adalah 100.015 ya. Artinya kalau pakai mixed team ini proyek A NPV-nya adalah sebesar 15, selisih dari aliran kas masuk dikurangi modal awal atau aliran kas keluar. Oke. Kalau yang net present value ini yang annuity tadi ya. Kas masuknya adalah totalnya 85.830 ya. Sementara kas keluarnya di awal adalah 85.000. Artinya NPV proyek B adalah 830. Oke. Oke, kemudian yang terakhir ini ada profitability index. Oke, profitability index ini adalah percent value aliran kas masuk dibagi dengan percent value aliran kas keluar. Oke, keputusan investasinya kalau nilainya itu lebih besar daripada 1, usulan investasinya akan diterima. Kalau lebih kecil dari 1, maka usulan investasinya ditolak. Oke, dari rumus ini silahkan dihitung untuk proyek A dan proyek B untuk profitability indexnya ya. Ini hanya percent value aliran kas masuknya dibagi dengan percent value aliran kas keluarnya. Tadi sudah dihitung ya percent value-nya, tinggal membagi.
Oke, nanti yang sudah selesai menjawab bisa angkat tangan, bantu Ibu untuk menjawab. Izin menjawab, Ibu. Oke, sama ya. Untuk proyek A, profitability index-nya ada 1,00145. Untuk proyek B ada 1,097. Oke. Karena nilainya lebih dari 1, ya, maka investasi bisa diterima. Oke. Ya, hari ini sudah ada 5 metode yang kita pelajari untuk menilai investasi. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah payback period. Kemudian yang kedua, discounted payback period. Yang ketiga, net present value. Yang keempat ada interest rate, ya, IRR. Yang kelima ada profitability index. Oke, ini ada tugas. Tugas kelima ini ada contohnya, ada berapa? 3 usulan investasi, ya. Proyek A, proyek B, dan proyek C dengan masing-masing kasnya, ya. Ini untuk pengeluarannya sama semua 8 juta. Kemudian untuk kas tahun pertama sampai tahun keempat ini berbeda-beda, ya. Ada yang konstan, ya, atau secara annuity tadi. Kemudian ada yang hanya di akhir periode, dan yang ketiga campuran, mixed stream, ya. Dari ketiga proyek ini nanti kalian diminta untuk menganalisis, ya, IRR-nya, ya, IRR proyeknya nanti berapa. Kemudian setelah ketemu IRR-nya, kalian analisis apakah proyek ini, proyek ABC ini, kalau proyeknya adalah independen, proyek mana yang akan diterima? Independen itu artinya bebas, ya. Artinya boleh lebih dari 1 yang diterima, asalkan IRR-nya memenuhi kriteria, ya. Kalau yang proyek B ini adalah mutually eksklusif, di mana hanya ada 1 yang bisa diterima, ya, usulan investasinya, ya. Itu yang IRR-nya paling baik, ya. Tadi kita akan mencari IRR, ya. Nah, untuk di tugas ada yang ditanyakan? Oke, cukup jelas, ya. Untuk pengerjaannya nanti seminggu dikumpulkannya biasa di LMS. Oke, untuk presensi di LMS pertemuan ke-7 saya absen satu persatu. Yang pertama Aldi. Hadir, Ibu. Ika. Hadir, Bu. Tasya. Hadir. Tiara. Faisal. Hadir, Bu. Saila. Sakit, Bu. Oke. Zahwan. Hadir, Ibu. Oke, Halimah. Sakit. Sukma. Hadir, Bu. Oke, Lani, Nur Halimah. Oke. Untuk hari ini dirasa cukup, ya, untuk perkuliahannya. Untuk Faisal bisa untuk dipimpin berdoa.
Membaca dalam hati, mulai. Oke. Kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.